Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L ST12. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjabarkan tentang pengaruh air hujan dan asam pada lingkungan dan produktivitas pertanian. Berikut adalah kelompok dan NIM dari kelompok kami. Hujan asam adalah presipitasi yang mengandung asam dan kadar tinggi, terutama asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat H2HNO3. Ini terjadi ketika gas belerang dioksida dan nitrogen oksida yang dilepaskan ke atmosfer, biasanya dari pembakaran bahan bakar atau fosil seperti batu bara, minyak, dan kendaraan bermotor bereaksi dengan uap air, udara, membentuk asam, lalu jatuh ke dalam bumi bersamaan dengan hujan. Hujan asam terjadi ketika gas-gas polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer, terutama pada pembakaran bahan bakar fosil dan kendaraan bermotor, pabrik, dan kendaraan listrik, dan gas-gas yang bereaksi pada uap air di udara membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Ketika turun ke bumi bersama dengan hujan, terbentuklah hujan asam. Hujan ini membentuk pH yang lebih rendah dari hujan normal pada umumnya, yaitu pada pH 5-6. Kandungan utama dari hujan asam meliputi yaitu H2O, asam sulfat, dan asam nitrat, serta juga mengandung ion-ion seperti hidrogen, sulfat, dan nitrat. Zat-zat ini bersifat korosif dan dapat merusak lingkungan seperti tanah, tumbuhan, bangunan, juga mengancam kehidupan di perairan. Air hujan memiliki peran penting dalam sektor pertanian. Dalam lingkungan, sebagai sumber irigasi alami, curah hujan yang cukup dapat meningkatkan produktivitas tanaman dengan menyediakan kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan. Namun, curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan tanah yang dapat banjir, erosi tanah, dan penyebaran penyakit tanaman yang pada akhirnya menurunkan hasil panen. Dalam konteks lingkungan, air hujan membantu mengisi kembali cadangan air tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, intensitasnya hujan yang tinggi dapat menyebabkan degradasi lahan dan hilangnya kesuburan tanah akibat erosi. Beberapa data telah menunjukkan bahwa meskipun luas panen padi di Indonesia menurun pada tahun 2023, produktivitas per hektar justru meningkat menjadi sekitar 5,29 ton, naik dari 5,24 ton pada tahun sebelumnya. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti curah hujan yang optimal dapat meningkatkan efisiensi produk meskipun luas lahan berkurang. Berikut dampak yang terlihat jelas di sekitar kita dan dapat terlihat dengan mata kita sendiri. Salah satunya adalah penurunan kesuburan tanah, kerusakan daun dan gangguan fotosintesis, peningkatan kerentanan terhadap penyakit, penurunan hasil panen, dan yang terakhir kerusakan infrastruktur pertanian. Jadi, ada beberapa cara untuk mengelola limbah asam dan basa supaya tidak terjadi hujan asam. Yang pertama, ada netralisasi. Yang kedua ada pengenceran, yang ketiga adalah presipitasi kimia, yang keempat ada pertukaran ion, yang kelima ada reaksi redoks, yang keenam ada penyimpanan sementara pengangkutan, dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah bioremeditasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.